pagi Bu, alhamdulillah Pak. Terima kasih nih bisa main ke Jatiunggul ini Bu. Ya, kita mau ngobrol terkait dengan BUMDes Jatiunggul nih Bu. Mungkin saya langsung saja nih Bu pertanyaannya. Bidang usahanya apa sih kalau yang di BUMDes Jatiunggul? Jadi kalau BUMDes Jatiunggul itu memiliki 3 usaha BUMDes. Yang pertama itu jasa keuangan, yang kedua itu perdagangan dan produksi pertanian, fokusnya di padi dan turunannya. Lalu yang ketiga ini di sini resto dan wisata. Berarti 3 ya, tiga jenis usaha utama ya, keuangan, kemudian apa tadi? Perdagangan dan produksi itu terutama di pertanian padi, padi, khusus padi aja Bu? Enggak khusus padi, tapi fokusnya di padi. Fokusnya di padi, kemudian yang ketiga adalah resto ini ya. Oke, luar biasa. Ini Bu, kita ngobrol-ngobrol soal apa modal ya. Kalau saya itu soal modal, gimana soal modal di untuk running BUMDes ini? Kalau untuk modal awal yang jasa keuangan itu kita dapat hibah dari pemerintah kabupaten. Oh, ada modal dari pemerintah jadi kabupaten. Di kabupaten itu ada program, itu satu kabupaten, semua desa itu dapat penyertaan modal, bukan ya program hibah dari kabupaten yang itu harus digunakan untuk pembentukan lembaga keuangan mikro. Di desa itu untuk besarannya sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Kami dapat Rp561.496.000. Oh gitu, berarti kan support, maksudnya support pemerintah daerah itu luar biasa itu ya. Itu kalau yang jasa keuangannya Bu. Jasa keuangannya. Lalu itu kan sejak 2007. Jadi mungkin 2007, kalau BUMDes di Jatirejo itu berbeda dengan BUMDes yang lain. Kalau kita ada anaknya dulu, baru ada induknya BUMDes. Jadi anaknya itu gimana? Jadi kan LKM tadi, LKM sudah ada sejak 2007. Nah, baru ada BUMDes itu di 2016 dengan jasa keuangan tadi sebagai unit usahanya. Terus kan berarti ada anaknya dulu, baru ada induknya BUMDes. Ya di 2016 itu. Nah, baru di 2018 kita membuka unit usaha baru lagi di perdagangan dan produksi pertanian. Waktu itu kita proposal minta modal untuk pendirian usaha yang kedua itu 200 juta, tapi dikasih oleh pemerintah desa itu 38 juta. Oh, berarti kalau yang untuk pertanian itu, yang produksi itu dari desa aja. Sudah dari desa. Kalau dari kabupaten ya sudah pertama tadi. Terus yang lainnya nanti dari desa. Nah, itu dikasih modal awal itu Rp38.504.000. Karena belum tercipta trust pemerintah desa kepada BUMDes. Nanti dikasih banyak kalau jalan, kalau nggak jalan gimana gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah bertambah, tahun itu bertambah. Dari 2017 kita dikasih 38 itu, 2017 kita dikasih 50, 2018 itu dikasih 50 juga, 2019 itu langsung 250. 350 meningkat bahkan tahun ini tahun kemarin berarti kan kita bikin proposal itu pengajuan tahun kemarin 350 juta, kita dikasihnya 460 juta. Luar biasa ya Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi modalnya memang luar biasa ya, dari soal untuk produksi itu luar biasa di BUMDes. Oke, pertanyaan yang lain nih Bu, terkait dengan tadi kan soal modal, pemodalan. Apakah hanya dari tadi yang untuk di jasa keuangan itu kan dari pemerintah kabupaten ya? Kemudian yang produksi pertanian tadi itu dari pemerintah desa yang awalnya kecil terus besar-besar dan sebagainya. Ada nggak dari pihak lain gitu Bu, yang memberikan modal gitu? Iya, ada. Jadi kita di 2019 itu dapat hibah dari Kementerian Desa. Kementerian Desa melalui program PIDPL, Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal. Kita dapat dana hibah 1,4 miliar. Wah, luar biasa. 1,4 miliar. Itu kita gunakan untuk pembangunan rumah produksi, lalu untuk pembelian alat-alat mulai dari vertical dryer dengan kapasitas 10 ton, RMU, mesin packing otomatis, dan juga untuk pelatihan-pelatihan untuk petani dan UMKM. Sampai 1,4. Ya, ini yang menjadi nih Bu, pertanyaan saya juga ini menarik nih. Bisa 1,4 itu kiatnya gimana? Ataukah kita harus mencari informasi ke itu atau gimana itu dulu? Kalau saya itu memang jadi kita gimana caranya kita lebih banyak menciptakan peluang.
Jadi kita sampai sekarang pun setiap bulan itu pasti ngirim proposal minimal 10 proposal kemanapun yang ada link. Jadi kita selalu nyari link-link yang ada, entah itu ke kementerian, entah itu ke dinas, entah itu ke BUMN atau yang lain. Kalau itu Bu, makanya kayak tadi hibah itu diumumkan secara umum atau enggak ya? Enggak ada. Sama sekali kalau kita dapat itu enggak ada yang terus pengumuman secara umum itu. Oh, berarti Ibu anu sendiri ya, apa namanya, mengajukan proposal sendiri iya, gitu ya? Iya. Oh, ya, kebetulan kalau Kementerian Desa itu kita sudah beberapa kali membuat, ya mungkin 10-an kali ada waktu terus kita dapat itu. Nah, itu kan kita terus jadi dikenal kan oleh kementerian ini sering bikin. Nah, ternyata kan di kementerian ada program PIDPL itu lah, terus kita dikasih seperti itu. Kalau itu Bu, kami kan kenal juga yang namanya BUMDes ID. Ibu iya, Pak Rudi Sinkor. Iya, kenal. Juga lewat itu atau ada informasi dari enggak kalau Pak Rudi itu kita kerjasama juga, tapi kalau pas ada kunjungan dari BUMDes ID terus nanti ada bidangnya usaha kita itu terus sering dibawa ke sini gitu. Oh gitu ya. Oke Bu, ya oke, semakin menarik ini Bu Sinta. Tadi soal pemodalan tadi, selain dari Kemendes itu dari mana lagi Bu yang ada? Jadi kalau support itu kan ada modal dan ada bukan modal nih. Kita juga kalau kita ingin besar berarti kita harus membina kerjasama dengan semua pihak stakeholder terutama. Jadi selain dari Kementerian Desa, kita juga dari Dinas Pertanian itu juga kita dapat support untuk izin edar, terus sertifikasi halal seperti itu juga disupport oleh dinas. Jadi untuk selain itu juga kita dari universitas-universitas melalui program pengabdian masyarakat. Iya. Ada untuk skill itu Bu, skill petaninya atau apa itu? Iya, ada. Lewat kalau itu bisa ada kadang lewat pemerintah dan juga kita mengusahakan sendiri lewat CSR-nya BUMDes. Iya. Jadi meskipun ya masih sedikit lah CSR BUMDes karena kan laba kita baru 400-an juta. Udah banyak itu Bu. Belum. Itu dari CSR itu kita ada sosial ke masyarakat gitu terutama ke petani dan UMKM. Nah, kemudian Ibu yang menarik ini kan soal pandemi ini. Ini kan kita baru aja nih lepas masker. Iya. Ada pengaruhnya nggak Bu di usaha kemarin di BUMDes ini, terutama yang bergerak di pertanian itu? Kalau di pertanian itu tidak cukup signifikan kena imbasnya, karena kalau di padi itu pasti dimakan ya, karena nggak mungkin kalau usaha yang lain itu pasti terpengaruh, tapi kalau padi itu nggak mungkin kita nggak makan padi, nggak makan nasi itu nggak mungkin. Jadi malah kan juga ada ditopang dengan bansos-bansos. Memang kalau dari penjualan pasar umum untuk konsumsi itu menurun, tapi kita bertambah untuk di bantuan sosial beras. Oh gitu. Kita kerjasama. Karena produksinya adalah bahan pokok. Jadi tidak ada masalah. Iya. Yang paling banyak bansos kemarin dari GKR Indonesia. Jadi dari Gusti Kanjeng Hemas. Tapi kalau terkait namanya ketika memproduksi kan ada batasan soal protokol COVID kemarin nggak ada masalah di sini. Oh, nggak terlalu masalah sih. Cuma kemarin memang kehati-hatian kita misalnya habis ngirim gitu langsung mandi. Oh, gitu. Ya, ada SOP tersendiri ketika COVID itu. Jadi sebelum ketemu teman-teman yang lain semuanya harus mandi, ganti baju. Jadi untuk yang pengiriman itu ya ganti bajunya agak banyak. Gitu. Oh gitu ya. Untuk ini safety aja gitu. Karena pas PPKM level 4 itu kan benar-benar ini. Iya. Dan banyak sekali juga di desa aja banyak. Oke, luar biasa. Oke, asik nih Bu ngobrol dengan BUMDes ya. Sekarang mungkin yang terakhir Bu, ini kita pengen tahu soal manajemennya di sini gitu ya, manajemen di sini. Mungkin pertama soal distribusinya ya, supply chain-nya lah. Itu kalau produksi padi itu apakah memang diambil dari sekitar sini atau gimana Bu? Iya, kalau untuk di sini pas panen itu kita benar-benar ngambil dari petani. Kita terjun langsung ke sawah. Bahkan proses panen padinya itu dilakukan oleh BUMDes memang. Oh gitu ya, langsung ya. Iya. Tapi ketika di sini tidak ada panen, kita harus menjaga untuk produksi. Kita ngambil dari tempat lain memang. Oh gitu. Jadi ada target produksinya. Jadi kalau tidak tercapai di sini ngambil di tempat. Iya. Paling jauh di mana itu Bu ngambilnya? Paling jauh ya di Purworejo. Oh Purworejo. Iya. Kemudian untuk ini pemasarannya
Pemasarannya sampai kemana nih Bu? Kalau pemasaran itu di lingkup Jogja sendiri. Jogja sendiri ya. Iya, nanti di swalayan-swalayan, terus nanti juga diambil oleh pengepul-pengepul beras, dan kalau yang jauh itu kita ke Jakarta. Oh, paling jauh ke Jakarta ya, langsung ke Jakarta ya. Iya. Nah, kemudian untuk ini Bu, manajemennya ini, kan ini terkait dengan sekarang kan soal IT dan sebagainya gimana? Apa namanya, Mas, sudah dimulai diterapkan nggak? Ya, apa namanya? Iya, kalau manajemen kita masih jadi satu dengan BUMDes ya, karena ini unit usaha punya BUMDes. Jadi untuk keuangan itu nanti dipegang oleh bendahara BUMDes, tetap bendahara BUMDes. Tapi nanti manajer itu punya kekuasaan untuk mengatur anggaran juga untuk keluar masuknya, untuk pembelian bahan baku dan sebagainya. Tapi untuk laporan keuangan tetap di BUMDesnya. Lalu untuk IT itu kita pakai Rekalaba. Oh, Rekalaba. Ada. Oke, tambah asik nih Bu. Tadi terkait dengan manajemen tadi itu tuh Bu. Terkait dengan manajemen tadi itu soal teknologi ya, teknologi informasi yang digunakan itu sekarang apa Bu untuk membantu? Kalau untuk BUMDes sendiri kita memang memakai untuk softwarenya, seperti di jasa keuangan itu juga kita pakai software itu buat sendiri, jadi kita custom. Di custom sendiri? Iya, di custom. Jadi ada orang IT terus kita custom kalau untuk jasa keuangan, karena kan rigid kalau jasa keuangan, tidak seperti usaha yang lain. Tapi kalau yang di resto sama perdagangan itu kita sewa. Oh, sistemnya sewa untuk yang resto ya? Iya, untuk resto dan perdagangan juga. Ya? Oh, iya. Gitu. Jadi kalau yang untuk pertanian tuh bahkan sudah memiliki aplikasi sendiri ya? Untuk usaha. Iya, jadi semua usaha BUMDes pakai aplikasi semua. Iya. Gitu. Ya, saya pikir menarik ini teman-teman ya, semua yang bisa mungkin melihat obrolan saya nih dengan Bu Sinta terkait dengan BUMDes Jatimulyo ya Bu Jati ya? Unggul. Oh, Jati Unggul. Jati Unggul di Jatirejo ya. Jadi mungkin itu bincang-bincang kita. Semoga bincang-bincang saya dengan Bu Sinta itu bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua. Terima kasih.